Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ngospek, ngobrol seputar edukasi kesehatan bersama saya Dr. Dadang di sini. Pada hari ini saya bersama dengan Ketua ID Cabang Sopeng, juga sekaligus sebagai dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Lata Mala Sopeng. Kita perkenalkan bersama Dr. Safriadi, spesialis penyakit dalam. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik dok. Oke, pada Bagaimana? kesempatan hari ini kita akan membahas tentang TBC atau tuberkulosis, Dok. Iya dok. Jadi TB ini adalah salah satu penyakit yang lumayan banyak kejadiannya, Dok, ya, di Kabupaten Sopeng. Iya. Mungkin bisa dijelaskan nanti data persebarannya, Dok, Hmm. dan angka-angka kejadian selama ini yang dokter tangani, Iya. karena kami juga sendiri sebagai dokter di UGD atau di biasanya teman-teman di FKTP itu banyak Iya. menemukan kasus-kasus TB, ya. Jadi pertama mungkin bisa dijelaskan, Dok, apa sebenarnya TBC atau tuberkulosis itu? Iya baik dok. Jadi kalau bicara tuberkulosis, saya kira ini sudah penyakit lama dok. Sejak saya di puskesmas itu eh, sampai pindah ke rumah sakit hampir sudah berapa tahun ya? Dari 2009, sekarang sudah 2022. Jadi permasalahan utama penyakit paru itu memang TBC. TBC merupakan penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi TB ini bukan sebetulnya cuma di paru menyerangnya, bahkan ada di luar paru dok, dikenal dengan TB ekstra paru. Tapi mungkin pada kesempatan ini kita cuma membahas mengenai TB ya dok, TB paru. Itu yang tadi yang saya bilang, TB memang sekarang jadi program nasional. Eh, Bapak Presiden pernah juga mencanangkan eradikasi atau eliminasi TB 2030 itu zero case di 2030. Tapi mudah-mudahan kita tetap mesti optimis karena itu yang saya bilang tadi 2009 menjadi masalah utama. Sampai sekarang di puskesmas, di rumah sakit, TB memang masih menjadi masalah yang cukup berat untuk yang saya bilang tadi untuk mensirokeskannya dok. Saya kira untuk pengertian TB tadi, penyakit infeksi paru, nanti mungkin mengenai klinis atau gejalanya juga akan saya jelaskan dok. Ya. Ya. Jadi Hmm. apa sebenarnya, Dok, tanda-tanda awalnya biasa orang dicurigai TB? Awal-awalnya jangan bukan dulu berbicara masalah kalau Hmm. sebelum ke rumah sakit, tapi di rumah dulu tanda-tandanya mungkin kalau ada orang di rumah yang kita curigai bisa kena TB, terutamanya untuk masyarakat awam mungkin jangan. Iya. Kalau secara umum pastinya yang berhubungan dengan penyakit paru itu batuk dok. Nah, jadi kalau TB biasanya kita kalau batuknya sudah lebih dari 2 minggu, itu sebetulnya gejala utama juga TB, batuk. Tapi batuknya juga khas batuk berdahak, istilahnya batuk produktif. Batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kita sudah mulai bisa mencurigai, tinggal ditambah-tambah klinis yang lain dok. Nah, klinis yang lain itu yang biasa yang secara umum bisa kita dapatkan, biasanya berat badannya turun Ya, drastis. turun drastis. Turun drastis. Jadi kalau ada orang di rumah batuk-batuk lebih dari 2 minggu, terus berat badannya turun drastis, kemudian yang paling khas juga yang sering kita dapatkan, biasa dia selalu keringatan pada sore, habis maghrib itu selalu keringatan, tidak beraktivitas tapi selalu keringatan. Oh iya. Sering juga dia demam, demam pada sore menjelang malam, kemudian lemas, biasa juga yang namanya penyakit kronis, lemas, kemudian ini juga berhubungan dengan anemia karena penyakit kronis, karena sebetulnya TB itu penyakit itu ya, saya karena batuknya sudah berlangsung lama, akhirnya dia kadang ditemukan anemia. Kemudian eh, itu tadi kadang sampai sesak kalau sudah memberat, dan kadang ada disertai nyeri dada karena infeksi paru di dalam mungkin sudah Oh iya. meluas. Seperti itu Kalau dok. anunya sendiri, Dok, faktor resikonya biasa orang kena TB itu seperti apa? Apakah Hmm. dari
untuk orangnya sendiri atau dari lingkungannya, lingkungan yang mendukung untuk menularnya TB itu seperti apa biasanya, Dok? Eee, saya kira, eee, kalau untuk TB sendiri banyak banyak sekali faktor risiko. Sekarang itu kita tidak bisa bilang, eee, yang kena TB itu orang-orang yang, yang status ekonominya di bawah. Iya, Ada banyak pasien-pasien, minta maaf, ada pejabat iya. berobat Statusnya tubuh, menengah ke atas ya, Dok? Heeh. jadi status sekarang. Kalau dulu kan TB, Ya, disasar kental daerah. dengan, pasien-pasien yang ekonomi lemah, Iya. miskin. Tapi sekarang itu kita tidak karena, kita kan di daerah tropis. Daerah tropis Hmm. itu perkembangan penyakit infeksi pasti sangat sangat cepat. TB, kalau di Indonesia pasti pada suka TB kalau di Iya. Indonesia. Iklimnya mendukung Nah, untuk iklimnya tumbuhnya mendukung ya. kan. Jadi ya itu tadi, kalau bicara kita di Indonesia memang tempatnya penyakit tropis, penyakit infeksi, hampir semua penyakit infeksi ada di Indonesia. Kemudian, yang kedua, faktor nutrisi. Nah, faktor nutrisi ini, yang paling sering, kena kalau, nutrisinya tidak bagus, Dok. Karena ini berhubungan dengan daya tahan tubuh. Sebetulnya kalau eh, orang yang kena TB kemudian batuk, karena ini kan TB penyakit, penyakit menular. Iya. Dia istilahnya, droplet infection, penyebarannya melalui droplet Oh, infection. mirip COVID ya, Dok ya? Ya, Mirip mirip-mirip COVID. lah COVID, cuma ini droplet, Dok, droplet. Jadi dia lebih, karena kan ini dia bakteri, jadi secara ukuran dia lebih besar. Jadi sebetulnya, hampir, karena itu saya bilang di sekitar kita mungkin banyak yang belum terdeteksi. Nah, ini yang berpotensi menyebarkan. Makanya, sebetulnya, tadi yang, masalah yang jadi faktor risiko itu tadi yang nutrisi, yang tadi saya bilang, masalah ekonomi yang kemudian berhubungan dengan nutrisi, akhirnya daya tahan tubuh juga berkurang. Nah, ini juga yang, bisa kan. Jadi, pasien TB yang menyebarkan tadi dropletnya, mungkin ada beberapa yang terhirup ininya, kumannya, cuma tidak semua langsung berubah. Kalau kita, misalnya masih bagus daya tahan tubuhnya, mungkin kita, masuk, kita menghirup, kuman tadi, tapi belum tentu, kita berubah jadi sakit TB juga. Nah, jadi ada memang beberapa faktor. Yang selanjutnya, Dok, ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan imunodefisiensi, artinya kekebalan tubuhnya yang berkurang, termasuk tadi malnutrisi. Yang kedua, penyakit gula. Nah, makanya sekarang ada beberapa program, kalau ada pasien, gula, biasanya kita periksakan juga gejala-gejala yang Ya, mengarah ke TB-nya, Dok. Nah, biasa kita periksa foto ronsennya kah, ya atau jadi kita pasien langsung, dengan gula ya mm, rentan terkena infeksi, Dok paling ya. sering paling sering kita dapat, karena memang kan, pasien-pasien gula itu kan pasien dengan imunodefisiensi, daya tahan tubuhnya berkurang. Kemudian, HIV juga mungkin ya. Iya. termasuk HIV. Jadi, penyakit-penyakit ini tadi, Dok, yang saya bilang yang, eh, faktor-faktor risiko yang Mm-mm. banyak sebetulnya, faktor-faktor risiko, eh, orang bisa kena TB. Bahkan yang saya bilang tadi, orang sehat bisa kena kalau mungkin paparannya Terus menerus ya, terus-menerus, Dok. istilahnya kontak erat. Kontak erat. Jadi itu juga bisa kena Jadi TB. makanya kalau mungkin ada keluarga serumah mungkin, Dok, Iya. apalagi kalau ada mungkin anak kecilnya, Dok. Ah, Ya, baru ada orang batuk lama di rumah mungkin segera harus diperiksakan ya. Jangan betul. sampai ke Ah, ah. anak-anaknya. Jadi Jadi, TB memang sangat sangat luas ininya. Ada namanya, Dok, TB laten. Nah, ini ya, juga yang perlu sebetulnya, termasuk kita petugas kesehatan yang iya kontak erat dengan risiko kena. resiko ini. Tapi screening TB laten sendiri kita termasuk, saya sendiri yang sering, berhubungan erat dengan eh, karena mungkin kayak pemeriksaannya ada namanya pemeriksaan IGRA. Iya. Itu kan kita di Sopeng tidak ada. Biasanya pemeriksaannya itu di Prodia. Nah, ini juga sebetulnya, harus, diperiksa, karena kita kan mau capai eliminasi 2030. Mm-mm. Tinggal 7 tahun, Dok. Sementara Harus yang nol nol. TB laten saja Iya. kita masih, bahkan, Kasus relapse juga banyak, Dok. kasus relay Iya. banyak, TB laten sendiri kita belum terlalu
terlalu programnya kayaknya belum ini Iya. untuk pengobatannya. Baru Dinas Kesehatan kemarin awal tahun saya sempat ikut pertemuan, baru mau aktifkan program pencegahan dengan eh, ini juga screening TB laten ke faktor-faktor yang ke komunitas atau komunitas yang berisiko, Iya, iya. termasuk kita mungkin Iya. dok ya. Jadi itulah mungkin sahabat sehat semua, Mm-mm. kalau mungkin teman-teman lihat kenapa sih sudah tidak ada kejadian COVID tapi di rumah sakit masih mewajibkan masker. Ya, Ya, jadi karena bukan cuma COVID yang mau kita hindari, tapi virus-virus lain yang menyebar melalui udara atau droplet, iya ya contohnya TB. betul dok. Makanya tolong pengertiannya juga kalau datang ke rumah sakit, harap selalu sediakan masker. Ya, Iya. ya jadi kita itu di sejak sebelum COVID sendiri penggunaan masker memang sudah jadi kewajiban, apalagi kan kita rawat penyakit-penyakit Iya, pasien betul, Dok. Bukan. menular dok. Infeksi di rumah sakit. Iya, cuma mungkin karena COVID yang naik daun, makanya cuma COVID yang ditahu Iya. yang lewat Jadi melalui ya jadi sebelum pernafasan. sebelum pada saat dan nanti mungkin selesai COVID ya kita tetap penggunaan masker itu tetap mungkin akan kita tetap kita tetap komitmen untuk pencegahan infeksi, dengan salah satu caranya itu pencegahannya dengan Iya. memakai masker tadi. Oke, kembali lagi ke TB, Dok. Ya, Bahkan ada candaan kadang kalau kepanjangan dari TBC itu tak bisa sembuh ya. oh, Apakah betul-betul TB itu tak bisa sembuh atau bisa disembuhkan, Dok? jadi begini dok, sebetulnya TB itu bisa sembuh, bahkan datanya karena kan orang mungkin bicara mungkin satu kasus yang dia lihat, Iya. akhirnya ambil langsung kesimpulan. Saya punya data dok, kalau di Sopeng sendiri kasus TB itu untuk 2022, kita bicara saja 2022, kasus TB sensitif obat itu ada 391 pasien yang didapatkan kasus baru ini dok di tahun 2022. Kemudian yang berobat itu 398 pasien. Jadi wah lumayan banyak untuk satu Hmm. kabupaten, 398 kasus. Jumlah yang selesai 208. Jadi artinya ini 208 ini dinyatakan sembuh. Jadi artinya masih ada sekitar 90-an sementara menyeberang mungkin pengobatannya dok. Jadi TB itu bisa sembuh dok. Yang penting minum obat secara teratur, dosis sesuai, kemudian uh, ada mengikuti ini kontrol teratur di Iya. dokter, karena kan memang 6 bulan ya, Dok, 6 bulan pengobatannya? Iya. untuk sensitif obat 6 bulan, kan ada lagi namanya dok sekarang TB resisten obat. Iya. Nah yang TB sensitif obat yang banyak yang pengobatannya biasa di puskesmas itu yang sensitif obat itu um, 6 bulan pengobatannya dok. Oh iya, Dok. Ya, Mungkin cuma banyak yang mengeluh dengan efek samping obatnya, Dok, kalau awal-awal ya? iya mungkin untuk awal-awal Heeh. bukan cuma TB sih, obat-obat seperti obat gula, obat Iya, obat DM itu ada ininya dok, ada efek efek sampingnya. sampingnya. Cuma itu selalu saya sampaikan ke pasien-pasien TB, apapun keluhannya setelah minum obat jangan sampai putus obat. Mhm. Itu pun kalau misalnya harus berhenti minum obat sementara, itu harus ada sesuai petunjuk dokter dok. Iya. Diperbaiki dulu keadaannya, kemudian dilanjutkan obatnya. Jadi insya Allah kalau teratur minum obat sesuai dosis, kemudian kalau dulu kan ada pengawas minum obat, Iya. kalau sekarang sih kayaknya Dititipkan ke di keluarganya untuk negara iya, mengawasi ya? kalau dulu ada dok pengawasan minum obat. Jadi insya Allah kalau itu diikuti sesuai Hmm. aturan, insya Allah bisa sembuh dengan sempurna, bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Meskipun ada beberapa memang ya ini yang biasa, kematian 2022 ini tuh dok lumayan tinggi kita Sopeng. Ada 41 kematian karena TB. Nah, itu karena memang keterlambatan minum obat, Iya. keterlambatan penemuan. Jadi memang itu yang program pemerintah itu TOS, Iya. temukan, obati Berarti sampai sembuh. Nah, sembuh. jadi mudah-mudahan sih
memang ini sudah jadi program nasional, eliminasinya betul-betul kita bisa 2030 capai zero case. Iya, oke Dok. Mungkin sudah cukup dulu pembahasan Ah ya, kita untuk hari saya ini kira tentang TB. iya, saya kira Heeh. ini sih Dok, mungkin pesan Iya, mungkin pesan pesan-pesan terakhirnya Dok. pesan-pesan untuk Iya, ini untuk bukan masyarakat pesan-pesan mungkin ya. terakhir ya, Heeh. pesan untuk podcast ini Dok. Iya, Eh, jadi TB itu sekarang bukan saya menakut-nakuti masyarakat Dok. Ada sekarang TB resisten obat, tapi alhamdulillah kita di Sopeng sudah ada pengobatannya juga. iya, Jadi insya Allah masyarakat Sopeng jangan takut di karena masih banyak masyarakat juga takut dibilangi TB. iya, Jadi jangan takut untuk mendeteksi dini, memeriksakan diri atau memeriksakan keluarga, memeriksakan teman. Kalau ada kita curigai TB, iya. karena TB tadi saya bilang kalau kita cepat temukan, Mudah dikenali Dok. yang mudah Iya, dikenali kita cepat temukan, karena mudah dikenali cepat diobati, insya Allah eh, bisa sembuh. iya. Yang di atas yang cuma kita sebagai manusia berusaha, tapi insya Allah kalau kita cepat tangani insya Allah bisa sembuh Dok. Iya, nggak Iya, perlu alat canggih-canggih, cukup di puskesmas kayaknya bisa Dok. di Iya. puskesmas bisa selesai. Heeh. TB itu sebetulnya memang harusnya selesai Bisa di di puskesmas puskesmas. Dok. Jangan mindsetnya harus Iya, ke rumah sakit. betul. Kecuali Heeh. kalau misalnya ada keluhan, makanya pasien-pasien yang TB yang ditemukan di rumah sakit rata-rata kita kembalikan ke Iya, puskesmas. Itu mungkin Dok. Jangan jangan takut sama TB, jangan malu dibilang TB, jangan TB dianggap tabu, karena memang kita ini negara yang yang gampang kena iya infeksi gampang. Dok, betul. Semua infeksi laris manis di sini Dok. Yes. Ya, Iya, sahabat sehat, cukup sekian diskusi pada hari ini bersama Dr. Safriadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.